Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun pepaya, yang jawab salam didoakan punya menantu orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kentang, yang jawab salam didoakan biar pada lunas hutang. Yang paling kenceng jawab aminnya ketahuan gede suaranya. Sekali lagi yang kompak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra abdahu laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa liyuriyahu ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid dzikra. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala habibur rahim ay nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bana sahri wa ramadana sahru ummati. Al hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Tabarrukan bidu'a Allahumma zidna wa fahman ya kashifal mushkilat ikshifil hujuba an wujuhi hadhil ma'ani hatta atali'a ala khata'i minad dalali fa anta muwafi kulli amrin wa anta a'lamul ghuyub. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
ketiga wajib zakat, kalau sudah nisab dan mufakat, dapat bagja dapat pangkat, dipuji oleh malaikat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah yang keempat wajib puasa, bulan Ramadan yang luar biasa, jangan pikir asa-asa karena melebur dosa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah yang kelima wajib haji, kita semua harus mengaji, dapat bagja dapat puji dari Allah yang maha suci. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Tidak ada ucapan yang indah yang bisa diucapkan oleh seorang hamba yang lemah kecuali puji yang menjadi awal mengaji. Marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang maha suci, serta puja yang menjadi pembuka cerita. Kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha ghafur, yang akan mengganjar orang-orang yang bersyukur dan menyiksa orang-orang yang kufur. Dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat karunia serta nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat walafiat, juga nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah di tempat yang mulia ini dan di acara yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan kita baginda alam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh Allah yang maha agung. Beliau adalah pahlawan kebangkitan revolusioner Islam yang tidak ada kata pantang menyerah walaupun banyak mujahid bersimbah darah. Beliau tidak ada kata pantang mundur walaupun di medan juang banyak mujahid yang gugur. Beliau adalah sang penegak keadilan, pendobrak kebatilan yang telah membawa kita dari zaman ontak sampai ke zaman Toyota Innova. Beliau yang telah membawa kita dari zaman Abu Bakar Siddiq sampai ke zaman Abu Gosok, Abu-Abu dan Abu-Abu lainnya. Beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman fitriyah. Beliau yang telah membawa kita zaman jahiliyah hingga ke zaman terang benderang. Siapa beliau? Huwa afdalul makhluqat wa afdalul mawjudah, yakni Habibanal Karim, Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya yang suci, para keluarganya yang sejati,
tabi'in, atba' tabi'in, dan kita sebagai umatnya yang selalu berharap dan mengharapkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para hujjaj, para kiai, tokoh pemuka agama Islam, tokoh masyarakat, para habaib, terutama mobil khusus yang saya muliakan dan juga yang ditedak doanya guru saya Al-Mukarram Al-Ustadz Zainal Madsofi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah jembarkan rizki beliau, dan Allah tambah-tambah berkahkan rizki dan umur beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, kenapa yang harus pertama kita hormati dan kita doakan yaitu para ulama, para ustadz, para kiai? Kenapa? Jawabannya karena itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah yang telah menitipkan, yang telah menyimpan para ulama, para kiai, para ustadz yang ada di tempat kita tinggal. Kenapa? Jikalau di tempat kita, di satu negara, di satu daerah, di satu kampung tidak ada ulama, tidak ada kiai, tidak ada ustadz, maka akhlak manusia yang ada di tempat tersebut akan hancur, akhlaknya tidak jauh seperti binatang. Kata siapa? Al-Imam Hasanul Basri berkata, laulal ulama lahalakan nasukal bahaim. Seandainya di suatu negara, di suatu tempat, di suatu daerah di mana di situ banyak orang yang tinggal, di situ tidak ada kiai, tidak ada ustadz, tidak ada santri, tidak ada habaib, maka niscaya akhlak manusia yang ada di tempat itu akhlaknya tidak jauh seperti kambing. Tahu kambing? Tahu? Ibu tahu kambing? Kambing suka sholat tidak? Kambing suka ngaji enggak? Kambing suka sodakoh enggak? Kambing suka puasa enggak? Kambing betina ada yang dipakai kerudung enggak? Kambing kalau lewat depan kita suka ngomong punten enggak? Enggak. Sekarang jawab yang kompak, di sini masih ada enggak yang enggak sholat? Masih ada enggak yang enggak suka ngaji? Masih ada enggak yang suka enggak puasa? Perawan masih ada enggak yang enggak pakai jilbab? Orang masih ada enggak yang lewat enggak bilang permisi? Jawab yang kompak, kira-kira itu manusia atau kambing? Manusia atau kambing? Manusia atau kambing? Manusia, tapi akhlaknya seperti. Kenapa? Karena tidak ada ulama. Kenapa? Karena tidak ada ustadz. Justru oleh karena itu kita pantas bersyukur kepada Allah, di tempat kita masih ada Allah titipkan ustadz sebagai penerang jalan, sebagai penuntun jalan, supaya kita semua dididik, dibimbing dan diarahkan ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi kita doakan para guru-guru yang ada di sini, para ustadz, para alimil ulama, para habaib, semoga Allah senantiasa berikan kesehatan jasmani dan rohaninya, amin. Allah jembarkan rizkinya dan Allah tambah-tambah kemuliaan dan derajat berkah ilmunya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa yang saya hormati segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun militer dari tingkat bawahan sampai atasan, yang mana dalam hal ini kita alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, Bapak Dewan yang alhamdulillah hadir. Semoga para pejabat kita, para pemimpin kita Allah jadikan para pejabat yang soleh, amin. Allah jadikan pejabat yang amanah, amin, yang cinta sama rakyatnya, amin ya Rabbal Alamin. Teristimewa yang saya muliakan dan saya banggakan, segenap para panitia penyelenggara yang dipelopori oleh para pemuda, didukung oleh orang tua,
yang telah berkorban, mengorbankan harta, tenaga, pikirannya demi suksesnya ini acara. Mudah-mudahan segala pengorbanan yang dikorbankan oleh para panitia Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa para pemuda. Ada pemuda ada? Ada pemuda? Mana? Pemuda, dengerin. Buat kalian yang suka minjam uang 100 agar silaturahmi tidak putus, buat apa minjam uang 100 kalau hubungan tidak pernah dibawa ke jenjang serius? Buat apa harus ada kata hubungan dengan kata status jika harus ada kata putus? Pemudi ada pemudi? Mana pemudi? Ini pemudi. Oh ini nenek-nenek. Salah konsep panitia, nenek-nenek taruh di depan. Iya udah mau capek saya. Tapi ada hadiah buat nenek-nenek nih. Tepuk tangan buat nenek-nenek. Buat pemudi ada pemudi. Dengerin pemudi, hei neng gadis. Dengerin. Buat kalian yang suka bilang mustahil kepada laki-laki, yang suka bilang mengatakan cinta baru pada pertama bertemu, hei ingat kata sang pujangga dalam syairnya, awalul matoril qatru wa awalu hubban najru, awalnya hujan adalah gerimis dan awalnya jatuh cinta adalah pandangan pertama. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul muttasil ija ta'ata ayyaji al munfasil. Jika ada yang dekat membuat kita nyaman, kenapa harus cari yang jauh hanya untuk terlihat istimewa? Selebel. Kumaha barudak? Tanggung lapar saya bu. Iya. Baru datang udah dikasih mic. Panitia tega. Orang baru datang kasih air, kasih makan, dikasih mic. Saya makan ini mic. Saking laparnya. Tepuk tangan buat para panitia yang luar biasa. Semoga Allah jadikan para panitia, para pemuda-pemudi Allah jadikan pemuda yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Tak lupa yang saya hormati dan yang saya cintai segenap para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, alladzi lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Semoga semuanya yang hadir pada malam hari ini Allah angkat penyakitnya, amin. Allah ampuni dosanya, amin. Allah panjangkan umurnya dan Allah tambah berkah ilmunya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus ini terus. Atuh iyalah baru juga mulai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin atas rahmat, karunia, taufik serta hidayahnya Allah. Kita semua pada malam ini berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka acara yang mulia ini, yang mana kita berharap semua sepulangnya dari tempat ini tidak akan pulang kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pulang kita dari tempat ini kecuali Allah berikan kasih sayang kepada kita semua. Karena Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam wa haffatil malaikatu ahli dzalikal baita awil masjida awil mahallata wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahumullahu birrahmati warridwan. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, di mana di satu tempat, baik di rumah, di masjid maupun di lapangan seperti ini, di situ diadakan acara-acara pengajian, di situ dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, di situ dibacakan salawat kepada Nabi, di situ dibacakan kisah-kisah Rasul, maka Allah akan mengutus malaikat Jibril untuk turun ke bumi. Ibu, Pak,
Jibril malam ini turun. Allah ngutus. Kata Allah, Jibril ta'al, merene kesini, come here, ke dia. Kata Allah, sini Jibril. Kata Jibril, ada apa wahai Allah? Sekarang malam ini wahai Jibril engkau turun ke bumi. Kata Jibril, bumi luas Tuhan, kemana aku harus turun? Kata Allah, ke Indonesia Jibril. Indonesia terdiri dari berbagai pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Luas, kemana saya harus turun? Kata Allah, ke Banten Jibril. Banten luas. Ke Serang Jibril, ke Serang. Iya ini Serang kan masuknya? Oh Serang. Pantas saya kemarin lagi ngopi di Serang. Katanya jauh amat ngopi di Serang. Ke Serang, kemana di Serangnya? Kamu ngapain namanya? Cikande, Gria Cendana. Ke Gria Cendana Jibril kata Allah. Kampung mana itu? Akhirnya Jibril turun. Terus tugas aku apa wahai Allah? Tugas kamu Jibril, kau turun ke itu Gria Cendana. Kau hapus, kau cabut dosa-dosa jamaah yang hadir pada acara malam ini. Ya Rabbal, datang Jibril bu, tadinya bawa 1 karung buat ngangkut dosa kita. Pas kesini pulang kalau bawa 2 karung, banyak banget dosa orang Cendana. Pas begitu selesai diangkutin dosa-dosa kita, Jibril laporan ke Gusti Allah. Tor monitor ketua, aku mau lapor. Jibril laporan ke Gusti Allah, ya Rabb, tugas selesai. Kata Allah, sudah kau hapus semua dosa-dosa jamaah Cendana Jibril? Sudah, nggak ada yang kelewat Jibril, nggak ada. Itu yang lagi ngomong di depan sendirian udah paling duluan dia mah. Terus yang lagi ngelonjor kakinya tuh di belakang udah. Yang lagi makan aja udah, tim hadroh udah, tim sound system udah, nggak ada yang ketinggalan, semua nih dosanya udah saya angkut. Terus kemanakan ini ya Rob dosa jamaah Gria Cendana? Kata Gusti Allah, Jibril, kau buang itu dosa jamaah Gria Cendana kemana? Ke gunung. Begitu Jibril datang ke gunung mau buang dosa jamaah Gria Cendana, di stop sama malaikat penjaga gunung. Kata malaikat penjaga gunung, ada apa Bril? Main aja. Itu bawa apa? Bawa dosa. Dosa orang mana? Orang Gria Cendana Cikande sono. Terus mau dikemanain? Dibuang lah. Dibuang kemana? Ke sini, ke gunung. Apa kata gunung? Gunung nolak ibu bapak. Kata gunung, wahai Jibril, tolong sampaikan kepada Allah, bukan aku tidak ingin menerima perintah Allah, bukan maksud aku menolak keinginan Allah, tapi aku tidak mau terjadi yang kesekian kalinya wahai Jibril, banyak akibat menanggung dosa, akhirnya gunung pada meletus. Gunung bukan dijadikan alat apakur kepada Allah, gunung bukan dijadikan alat untuk itibar dan melihat keagungan Allah, tapi gunung sekarang dipakai maksiat kepada Allah, maka Allah murka, akhirnya gunung meletus karena menanggung dosa-dosa manusia. Belum lama gunung pohonnya pada ditebang betul, akhirnya banjir. Aku menolak Jibril, tolong sampaikan kepada Allah. Akhirnya ibu bapak gunung nolak, dosa jamaah Cendana dibuang ke sono. Balik lagi Jibril menghadap Allah, ya Rob, gunung nolak. Terus ya ini dibawa lagi dosanya. Buang kemana ini ya Rob? Kata Allah, Jibril, kamu buang itu dosa jamaah Cendana ke laut. Berangkat Jibril ke laut. Begitu sampai ke laut ketemu sama malaikat penjaga laut. Kata malaikat penjaga ke laut, siapa? Jibril. Kayak kagak kenal aja lo sama gue. Lu bawa apa? Bawa dosa. Dosa orang mana? Gria Cendana banyak banget lagi ini. Terus mau dikemanain? Mau dibuang ke sini. Kagak bisa Bril.
Tolong sampaikan kepada Allah, kata laut, bukan aku tak ingin menerima perintahnya Allah, bukan maksud aku menolak perintahnya Allah, tapi mohon maaf Jibril, aku tidak mau terjadi yang kesekian kalinya. Kenapa? Karena aku menanggung dosa manusia. Banyak orang-orang datang ke laut hanya untuk bermaksiat kepada Allah. Banyak orang-orang datang ke laut bukan untuk tafakur kepada Allah, tapi membuat dosa, akhirnya Allah murka. Banyak air laut silaturahmi ke darat, betul. Bukannya laut harus dijaga, bukannya laut harus dilestarikan. Benar dijaga laut sekarang sampai di pagar laut. Betul. Kenapa? Akhirnya laut pun nolak ibu bapak. Balik lagi malaikat Jibril ke Allah. Ya Rob, laut pun nolak. Waduh, kemanakan ini dosa jamaah Gereja Cendana Gusti, kata Allah. Atuh Jibril, kamu pusing-pusing amat, balikin lagi aja masing-masing ke orangnya. Kata Jibril, nggak bisa dong, masa udah diambil dikasih lagi. Akhirnya itu dosa jamaah Cendana diberikan kepada jamaah Gereja Cendana yang pulang duluan sebelum acara selesai. Liatin panitia, ntar yang jalannya gini nih ketahuan dia lagi gendong dosa. Pada intinya setiap tempat di mana di situ diadakan pengajian, maka Allah hapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Terus ini terus. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya meneruskan maksud yang dituju sejak yang dibawa, pertama mohon izin kepada Dewan Guru yang ada di sini. Datangnya saya ke sini tidak ada maksud dan tujuan untuk memberi nasihat, apalagi menggurui, karena saya pribadi jauh lebih membutuhkan nasihat daripada guru-guru di sini. Namun berdirinya saya di sini dan duduknya saya di tempat ini sejak silaturahmi dengan jamaah Gereja Cendana, sekaligus memperkenalkan diri, karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mungkin sebagian jamaah sudah ada yang kenal sama saya, sebagian mungkin ada yang belum. Kalau tidak salah sekitar tahun 2019, waktu saya pengantin baru dan dikaruniai anak satu, saya pernah hadir di sini di acara yang sama. Alhamdulillah sekarang 2026, saya anak baru mau 4 sekarang, istri baru 1, rencana poligami belum ada, itu pun kalau disetujui oleh yang muda. Tapi kemarin yang muda bisik-bisik, AA Neng Ridho, AA Madu, asalkan satu syaratnya. Apa Neng? Saya udah girang banget. Apa syaratnya Neng? Kata istri saya, syaratnya cuma 1 AA, asalkan saya satu rumah dengan yang muda. Atuh gampang itu mah. Kenapa Neng pengen satu rumah dengan yang muda? Biar gampang racunnya. Kata si astagfirullahaladzim, gak jadi, cukup 1. Alhamdulillah tahadus binikmah, sekarang istri saya lagi ngandung yang keempat. Menurut hasil apa namanya, PHL ya? Oh HPL, bukan HPS, BMKG. Bulannya sekarang tanggal 24. Sebelum berangkat saya panitia Kang Dedi Arianto, saya bilang dulu sama istri, izin Mama ridho enggak Papa berangkat? Iya gaul dikit lah, meskipun makan sama genjer juga nggak apa-apa lah. Ya emang sama istri harus romantis. Mohon ridho ngizinin enggak AA berangkat ngaji ke Cendana? Kata istri, ridho A. Kenapa ridho? 1 emang lagi butuh A. Iya butuh doa maksudnya, suka kemana-mana, heran. Kata istri saya, ridho A. Saya bilang titip Neng, andai kata malam nanti pas saya ngaji di sini Neng mules, ke toilet aja ya, jangan berak di kasur, kata. Maksudnya kalau mules mau lahiran
jangan nungguin AA, berangkat aja sama saudara sama kakak. Iya A, doain saya pamit sama istri sama ibu. Berangkat tadi sekitar jam 5 sore rencana saya pengen silaturahmi, saya punya saudara di sini. Jadi saya sama jamaah di sini sebenarnya bukan siapa-siapa, kita saudara ibu. Saudara, kenapa? Saya lahir Tangerang 12 Oktober 1990, nama saya Badri Romdoni putra Umi Oning Nuraini yang alhamdulillah sampai saat ini selalu jadi pujaan wanita dan santriawati. Kebetulan saya punya abah lahir di Serang di Cikande. Cikandenya kampung apa tuh? Pabuaran kalau nggak salah. Ya di situ Pabuaran. Saya punya paman di situ Ustadz Jasmani. Jadi abah saya lahir di sini. Jadi saya sama orang sini mau udah nggak asal-asal lagi, udah nggak segan-segan lagi. Udah semua yang hari sini semua saya anggap saudara, nggak apa-apa ngedi aku juga. Sebab yang namanya mau saudara mah enak ibu bapak ya, enak. Mau minta apa-apa juga mau saudara mah enak. Buktinya belum minta apa-apa aja udah dikasih air putih. Apalagi minta kopi. Iya apalagi minta kopi. Jadi kita masih saudara. Jadi saya kesini rindu kangen ke kampung halaman abah saya. Rencana berangkat jam 5 sore. Perkiraan saya 1 jam keluar Tol Cikande. Saya pengen ziarah dulu ke makbaroh nenek kakek saya di sini nih di Wakap ini nih, kampung mana apa? Bojong apa sih? Wakap Bojong ya? Ya di situ. Ternyata Masya Allah 4 jam saya di dalam mobil nggak gerak mah gerak cuman merayap. Tapi alhamdulillah atas kudrat iradat Allah saya bisa sampai ke sini berkat doa para hadirin sekalian. Terima kasih doanya dan kita lanjut kembali ke laptop. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, peristiwa Isra wal Mi'raj menurut kaul masyhur Isra dan Mi'raj terjadi pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab. Jadi baginda Nabi diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu menurut keterangan dalam kitab Mi'rajul Kabir, Masjidil Haram itu adalah Al-Masjidu wudi awalu masjidin wudi'a alal ardi al-masjidir haram wa huwa masjidu Makkah. Jadi Masjidil Haram itu adalah masjid yang paling pertama dibangun di muka bumi yang disebut dan dinamakan Masjidil Haram. Di mana adanya? Wa huwa masjidu Makkah, adanya di kota Mekah. Jadi pada saat itu hadirin sekalian, masjid baru ada satu sealam dunia, yaitu Masjidil Haram. Kesininya mulai dibangun lagi di kota Yerusalem negeri Palestina, yaitu Masjidil Aqsa atau disebut Baitul Muqaddis, Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Pada saat itu sedunia masjid baru ada 2, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Di Serang belum ada masjid, di Banten belum ada masjid, di Cirebon belum ada masjid. Pada saat itu baru ada 2. Seiring berkembangnya zaman, karena banyaknya pendakwah Islam, terutama para sesepuh kita, para ulama kita, baik dari Banten, dari Cirebon, dari Sumedang, dari Pandeglang, dari Jawa Timur, Jawa Barat sampai Jawa Tengah, mulailah mendirikan masjid-masjid. Cuman waktu itu masih sangat jarang, tidak seperti sekarang. Di mana-mana ada masjid, di kampung, di kota, di desa, di pinggir jalan kita lewat, di mana-mana sekarang banyak masjid. Dulu masjid sedikit, orangnya banyak. Sekarang masjid banyak, orangnya sedikit. Fakta. Biasa aja nulotot gitu, serem amat kayak Bandeng aja, melotot baik. Alhamdulillah. Jadi Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi
terjadi karena sebab. Likulli syai'in sababa, segala sesuatu pasti ada sebabnya. Segala sesuatu peristiwa pasti ada penyebabnya. Adanya panggung, adanya sound system, adanya jamaah di sini pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj, betul. Adanya saya ke sini pasti ada sebabnya. Kenapa? Diundang oleh panitia. 5 bulan yang lalu Kang Deddy Haryanto ke rumah saya. Izin katanya Kang Badri, di Cendana mau ngadain PHBI. Terus ya pengen Mang Badri yang tausiahnya. Saya udah bilang sama Kang Deddy mohon maaf sekarang mah saya udah lama gantung mic. Wayahna cina wayahna, ngerti ora? Ngerti ya? Pokoknya harus. Kalau mau saya punya teman banyak pendakwah-pendakwah yang profesional, yang nasional, yang internasional ada. Kalau mau kata saya, kekeh Kang Deddy pengen saya aja. Akhirnya saya jawab insya Allah doain aja biar saya sehat pada waktunya bisa hadir. Udah begitu dari kemarin udah bawel banget Kang Deddy teleponin saya udah kayak pacar saya aja. Tadi juga di mana. Udah mas saya capek. Kata saya insya Allah tenang bentar lagi juga sampai kata saya. Sebab saya bisa di sini, bisa duduk ke sini ada sebab. Sebabnya apa? Diundang oleh panitia. Karena sebetulnya harusnya malam ini ibu bapak saya ada di Palembang. Saya harusnya malam ini di Palembang isi acara juga. Berhubung tadi siang pas mau saya berangkat saya pikir-pikir kata saya ngapain jauh-jauh ke Palembang. Yang undang kagak ada, ongkos nggak punya. Mendingan ke sini saya jelas. Diundang panitia, pulang di sini dikasih pulang maksudnya. Iyalah nggak dikasih pulang ya. Kang Deddy urusannya sama istri saya. Jadi ada sebabnya saya ke sini. Begitupun peristiwa Isra wal Mi'raj pasti ada sebabnya. Banyak di antara beberapa sebab terjadinya Isra Mi'raj. Cuman dalam kesempatan malam ini saya hanya akan bahas 2 sebab saja kenapa terjadinya Isra wal Mi'raj. Pertama, yang menyebabkan terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dikarenakan pada saat itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengalami duka cita yang amat sangat dalam. Kenapa? Pada saat itu Kangjeng Rasulullah SAW sedang menderita, sedang terlena. Terlena kenapa Rasul? Kenapa Rasul berduka? Karena Rasul ditinggal pergi untuk selamanya oleh orang yang paling amat disayanginya. Karena Rasul ditinggal pergi untuk selamanya oleh orang yang amat sangat dicintainya. Siapa orang itu? Dia adalah orang Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah wafatkan pada saat itu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Karena Rasul sedih. Oh Siti Khadijah. Hatur nuhun. Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Siti Khadijah itu ibu udah masih muda, cantik, kaya raya, mendukung agama, terus menawarkan diri kepada Rasulullah. Kata Siti Khadijah, wahai Rasulullah, tolong jadikan aku sebagai istrimu. Udah mah cantik, kaya raya, masih muda, mendukung terhadap perjuangan agama, menawarkan diri kepada Rasulullah. Coba seandainya ada perawan cantik kaya raya menaruhkan diri kepada Pak RT, kira-kira RT nolak enggak? Enggak lah, ya nggak mungkin ada maksudnya. Rasul singkat cerita menikahi Siti Khadijah. Setelah menikah dengan Siti Khadijah, apa yang dikatakan oleh Siti Khadijah? Ya Rasulullah, sekarang aku sudah resmi sah menjadi istrimu. Aku ridho, aku ikhlas, harta kekayaanku
jiwa, raga, sekalipun nyawaku, aku ikhlas, aku korbankan meskipun sampai habis. Kau habiskan untuk perjuangan menyebarkan agama Islam yang engkau sebarkan. Masya Subhanallah. Karena beda dengan Siti Khadijah orang Cendana, beda. Siti Khadijah orang Cendana mah Masya Allah, emang bener cantik iya, kaya raya iya, tapi pelit, koret meredet jahe buntut kasira. Ada Khadijah di sini, ada? Ada. Beda dengan Khadijah di kita. Khadijah di kita mah datang panitia Isra Mi'raj ke rumahnya. Kata panitia, Assalamualaikum Bu Khadijah. Waalaikumsalam. Ini panitia Isra Mi'raj meminta iuran. Apa jawabnya? Yang lain aja dulu lah. Yang lain aja. Gua mau nggak ada receh, ntar minggu besok aja. Balik panitia, minggu besok ke situ lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan ada lakinya. Kata lakinya, panitia Isra Mi'raj. Iya Pak, bodinya ada tuh lagi nyuci. Mau minta rajaban ya? Iya. Oh ada nih 500.000. Itu Khadijah orang Cendana ngintip aja. Lakinya ngasih 500.000. Disamperin, diambil dari panitia tuh duitnya. Ditunjuk-tunjuk lakinya Khadijah. Dasar pengen ke sohor, nggak tahu apa-apa, nggak tahu cari uang susah. Apa-apa naik, bawang naik, minyak naik, BBM naik, sayur naik, belum bapak tiap malam naik. Pengen ke sohor, udah buat rajaban mah 50.000 aja, 50.000. Masya Allah. Ada yang begitu, ada. Dukung suami, apalagi untuk syiar agama Islam. Kenapa? Bukti kita cinta kepada Allah, di mana ada acara-acara yang berkaitan dengan mengagungkan Rasulullah yang kita keluarkan, akan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Alhamdulillah. Siti Khadijah, Rasul berduka, wajar, pantas. Kenapa? Karena Rasul memiliki sifat basyariah. Rasul manusia tapi beda dengan kita manusia. Rasul manusia luar biasa, kita hanya manusia biasa. Maka Rasul bersedih, wajar, karena itu sifat basyariahnya Rasul. Hingga akhirnya ibu dan bapak, Allah tahu kekasihnya lagi sedih, Allah tahu kekasihnya lagi berduka, maka Allah hibur baginda Rasul dengan cara mengundang baginda Rasul untuk pergi naik ke makom munajah. Maka Allah mengundang Rasul secepatnya, mengutus Jibril untuk menjemput baginda Nabi naik ke atas langit. Sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa Isra Mi'raj dilaksanakan terjadi? Sebab yang kedua dibuat dalam kitab Duratun Nasihin halaman 117. Di situ dikatakan, wa amma sababul mi'raj fahuwa annal ardo iftakharat alas samai. Adapun yang menjadi sebab di Isra Mi'rajkannya baginda Nabi, karena langit dan bumi berdebat. Bumi dan langit saling mengunggulkan diri. Kata bumi, wahai langit, ana khairu minka, aku lebih unggul, lebih hebat daripada kamu. Kata bumi. Kata langit, emang lu punya apa? Sombong banget. Hei langit, noh lihat, Allah menciptakan aku dan Allah menghiasi diriku dengan berbagai negara-negara yang sangat megah. Selain itu Allah menghiasi aku dengan berbagai gunung-gunung yang sangat indah, dengan berbagai lautan, sungai, dan Allah menciptakan aku dengan begitu banyak keindahan yang ada di bumi. Oleh karena itu, ana khairu minka, aku lebih baik daripada kamu wahai langit. Kata langit, ya baru juga segitu udah sombong. Emang lu punya apa? Kata langit. Kata apa? Bumi. Hei bumi, Allah menciptakan aku dan Allah menghiasi aku bulan yang selalu menerangi kamu di waktu malam. Di aku ada matahari yang selalu menyinari kamu di waktu siang. Di aku ada aflak, ada cakrawala, ribuan bintang, bahkan jutaan bintang.
Di situ ada cakrawala, planet-planet, bahkan surga pun ada di aku, wahai bumi. Maka dari itu, ana khairun minka, aku lebih baik daripada kamu. Dah, kata bumi, baru segitu udah sombong. Emang lu ada lagi? Ya adalah. Di lu ada apa lagi emang? Hei langit, noh lihat, di aku ada Baitullah, ada Ka'bah, di mana itu tempat banyak seluruh umat muslim sedunia pada ziarah ke sana, pada tawaf di sana tempat tawafnya para anbiya wal mursalin, para orang-orang soleh, bahkan seluruh umat muslim tawaf di Baitullah. Maka anak khairun minka, aku lebih hebat daripada kamu. Langit tidak mau kalah, kata langit, hei bumi, jikalau di kamu ada Baitullah, ada Ka'bah, lihat aku punya Baitul Ma'mur. Di mata Baitul Ma'mur di langit keempat, di sana tempat tawafnya para malaikat yang tak pernah berhenti tawaf di Baitul Ma'mur, bahkan para arwah anbiya wal mursalin wassolihin wa auliyaillah tawaf di Baitul Ma'mur. Ana khairun minka, maka aku paling hebat daripada kamu. Begitu mendengar penjelasan langit, langsung diskakmat sama bumi. Kata bumi, hei langit, ana khairun minka, aku lebih baik daripada kamu. Apa? Inna sayyidal mursalina wa khataman nabiyyin wa habibur rahim, sesungguhnya Gusti pemimpin para nabi dan nabi yang paling terakhir, alladzi la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi selain nabi yang mulia. Bahkan tidak akan kita diciptakan oleh Allah jika Allah tidak menciptakan junjunan nabi. Sebagaimana hadis qudsi diceritakan, laulaka lamma khalaqtul aflaq, tidak akan Allah ciptakan alam dunia beserta isinya, melainkan karena Allah akan menciptakan junjunan alam kanjeng Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad lahir, berdiri, hidup di aku, insan yang paling mulia, tinggal di aku langit. Mendengar penjelasan bumi seperti itu, langit pun terdiam, tidak bisa berkata 1000 bahasa. Kenapa? Karena merasa kalah, karena bumi disinggahi, didiami oleh orang yang paling mulia, oleh orang yang menjadi sebab diciptakannya mereka berdua, khususnya kita semua. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu dengan begitu langit pun bermunajat kepada Allah. Kata langit, ya Rob, sesungguhnya engkau maha mengabulkan permintaan hamba yang meminta kepada engkau. Emang kenapa, kata Allah langit? Saya habis debat sama bumi, terus begitu bumi bilang bahwa di dia lahir, diam, sosok manusia yang engkau cintai dan yang engkau agungkan. Maka mendengar itu aku tidak bisa berkata apa-apa. Saya meminta kepadamu, wahai Rob, datangkan sosok baginda Nabi yang sangat kau cintai itu ke langit. Aku ingin berjumpa biar aku bisa berbangga diri kepada bumi, biar bisa merasakan didatengin, dihinggapi oleh junjunan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua kisah yang sama. Satu sebabnya karena Rasul sedang berduka, pada saat itu disebut Amul Huzni, tahunnya kesedihan. Dan sebab yang kedua karena langit meminta ingin didatangkan junjunan alam ke langit, maka Allah mengabulkan permintaan langit dan sekaligus Allah memberikan hiburan kepada baginda Nabi yang sedang berduka. Makanya Pak, kalau istri lagi sedih, lagi galau, ajak healing ya, biar istrinya senang, biar istrinya bahagia. Kenapa? Karena menyenangkan istri termasuk ibadah yang pahalanya luar biasa. Senangkan, nggak bisa healing ibadah dengan yang lainnya. Ibu senangkan suami, karena menyenangkan suami pahalanya besar. Satu kali cium suami pahalanya sama pahalanya dengan satu melaksanakan ibadah haji. Cium suami, pulang ngaji ntar cium papa, sini
Kebetulan bapaknya hitam, udah kayak Ka'bah aja. Sini, iya Pak dikasih. Sini Papa, duduk Bapak. Kebetulan bapaknya ya kayak aswad. Pahala 1 kali cium suami pahalanya sama saja dengan pahala melaksanakan ibadah haji. Jangan malu-malu, udah sah cium. Deketin, Papa siap. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Cium ganjaran pahala ibadah haji insya Allah. Jadi harus menyenangkan orang yang sedang berduka. Rasul sedang berduka, Allah langsung mengundang Rasul. Singkat cerita, Allah memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, ta'al, sekarang kamu pergi. Kata Allah, wahai Jibril, berhenti sejenak kamu membaca tasbih kepadaku. Kata Jibril, ada apa Tuan? Apakah ini akan terjadi kiamat? Tidak Jibril. Allah berkata kepada malaikat Israel, wahai Israel, berhenti sejenak engkau mencabut arwah manusia. Kenapa Tuan? Apakah akan terjadi kiamat? Tidak Israel. Lantas kenapa aku disuruh berhenti untuk berzikir kepadamu dan malaikat Israel disuruh berhenti untuk mencabut nyawa manusia? Kenapa? Apa yang akan terjadi wahai Tuan? Tidak Jibril. Sekarang engkau pergi ke surga. Di surga ada taman surga, di mana di situ ada hampalan buruk. Kau pergi ke taman surga, kau ambil buruk, bawa ke bumi, itu buruk jadikan kendaraan buat menjemput kekasihku wahai Muhammad. Siap 86. Berangkat malaikat Jibril ke surga, datang malaikat Jibril ke surga, ke hampalan di surga, taman surga. Di situ ada beberapa buruk yang bagus-bagus, putih-putih jumlahnya. Dikatakan dalam kitab Durratun Nasihin ada 40.000 ekor buruk yang ada di hampalan surga, yang mana di setiap jidatnya tertulis nama Muhammad. Jibril keliling di hampalan buruk itu. Kata Jibril, buruk yang mana yang harus aku bawa ke bumi untuk dijadikan kendaraan baginda Nabi? Ada yang loncat-loncat, ada yang gemuk, ada yang makan aja, ada yang selonjoran aja, ada yang nyender di tiang aja. Buruk ini mah buruk, biasa aja sih, jangan melotot gitu. Akhirnya setelah ditelusuri oleh Jibril saking banyaknya buruk, karena sangat gembira mendapat kabar dari Allah akan diambil 1 buruk untuk dijadikan kendaraan Rasul Isra Mi'raj. Begitu Jibril melihat dari pojokan sana lagi ada yang tidur bayi nundutan. Kenapa itu ibu? Ngantuk ibu, ngantuk. Mau pulang takut gendong dosa kita ya? Jangan malu-malu, mau pulang aja silahkan. Mau pulang semua juga silahkan, nggak apa-apa. Yang penting di sini ada panitia bendahara sekretaris yang nggak pulang, repot urusannya. Begitu malaikat Jibril melihat di pojokan sana ada buruk yang sedang bertunduk nangis sesegukan, maka disamperin oleh malaikat Jibril, ai emakku naon ieu nundutan. Kata malaikat Jibril, hai buruk, kenapa kamu menangis? Apa yang membuatmu menangis terseguk-seguk? Apakah karena kamu diputuskan cinta? Enggak lah, emangnya pemuda cendana diputus cinta lalu nangis? Jangan pemuda, putus cinta itu biasa, putus asa itu dosa. Tetap semangat berjuang, ngaji. Kenapa wahai buruk kamu yang lain teman-temanmu gembira riang menyambut kedatanganku karena aku akan mengambil kendaraan untuk digunakan kendaraan junjungan Nabi? Kenapa kamu menangis berlumur air mata? Kata buruk, wahai Jibril, sebelum kau datang membawa kabar gembira ini, 40.000 tahun saya sudah mendengar bahwa Allah akan mengambil buruk di surga untuk dijadikan kendaraan junjungan Nabi Isra Mi'raj.
Setelah mendengar itu, wahai Jibril, aku, Burok kata Burok, aku sangat mencintai sosok baginda Nabi. Meskipun belum pernah bertemu dengan orangnya, baru tahu namanya. Nabi itu sudah terkenal di alam langit meskipun orangnya belum diciptakan. Nabi itu sudah terkenal oleh makhluk langit meskipun orangnya belum diciptakan. Orangnya belum diciptakan, namanya sudah bersanding dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Burok, jauh sebelum itu saya sudah berpuluh-puluh tahun merindukan junjungan Nabi, ingin bertemu dengan baginda Nabi. Maka dari itu saya bela-belain gak makan gak minum. Kenapa? Karena setiap mau makan teringat padanya, mau minum teringat padanya, oh Nabi. Burok bela-belain badannya kurus kering kerontang, puasa gak mau makan gak mau minum karena saking rindunya kepada baginda Nabi, ingin bertemu. Lah kita sebagai umatnya, ayo buktikan cinta kita kepada Nabi. Kalau kita ingin bertemu, contohlah Burok, dibela-belain gak makan gak minum. Kenapa? Karena ingin bertemu dengan junjungan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta, buktikan, banyakin baca sholawat, banyakin baca istighfar. Supaya apa? Supaya kita dikenal oleh junjungan Nabi bahwa kita umatnya yang benar-benar mencintai Rasulullah, karena kita memperbanyak baca sholawat dan istighfar, insya Allah. Singkat cerita, itu Burok yang dipilih oleh malaikat Jibril, dibawa ke bumi oleh malaikat Jibril, didampingi oleh asistennya malaikat Mikail, bahwa datanglah turun ke bumi. Singkat cerita, Burok, malaikat Jibril dan malaikat Mikail melakukan perjalanan Isra. Setelah melalui proses pembedahan Kangjeng Rasul, dibedah dari lubang bawah tenggorokan sampai ke bawah perut, ke bawah pusar, terus dibedah, diisi oleh ilmu halim dan hikmah. Setelah itu ditutup rapi, beres selesai pembedahan, maka Rasul melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Rasul naik ke atas langit pertama. Di langit pertama Rasul bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Terus Kangjeng Rasul naik lagi ke langit kedua. Di langit kedua Kangjeng Rasul bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya alaihi salam. Naik lagi ke langit ketiga. Di langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Naik lagi ke langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Terus naik lagi bertemu dengan Nabi Idris, naik lagi bertemu dengan Nabi Musa, naik lagi ke langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh Nabi meneruskan perjalanannya ke Rob al-Ahdar al-Mustawa Sidratul Muntaha, wusul ilallah. Rasul pulang Isra Mi'raj dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sedangkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menurut kitab Al-Isra wal Mi'raj, menurut kitab Ad-Dardir, dijelaskan jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa kalau menggunakan kendaraan onta itu lamanya perjalanan memakan waktu 1 bulan. Pulang dari Aqsa ke Haram 1 bulan, berarti pulang pergi 2 bulan. Kalau berjalan kaki dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 40 hari, dari Aqsa ke Haram 40 hari, berarti pulang pergi dari Masjidil Haram ke Aqsa 80 hari. Kok Kangjeng Rasul Isra Mi'raj sangat singkat, bahkan sepertiga malam lamanya? Tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau Allah sudah mau. Kenapa? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj bukan Nabi yang mau, tapi Allah yang mau. Kalau Allah sudah yang mau, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Idza arada ayyakula lahu kun fayakun. Subhanallah. Allah memberikan oleh-oleh Isra Mi'raj kepada baginda Nabi, yaitu berupa sholat 50 waktu.
hingga akhirnya bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umat kamu mah pada loyo, pada lemah, jangankan 50 waktu, 5 waktu juga pada kagak kuat. Balik lagi minta kekurangan kepada Allah, akhirnya dikurangin sama Allah, kurang 5, 5, 5, 5. Jadi alhasil oleh Isra Mi'raj baginda Rasul diperintahkan sholat oleh Allah 5 waktu sehari semalam tanpa mengurangi pahala 50 waktu. Barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu, pahalanya sama saja dengan melaksanakan sholat 50 waktu. Alhamdulillah. Terakhir, awas tapi ingat, melalui peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi ini, yuk marilah kita sama-sama perbaiki sholat kita agar hidup kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, terutama ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat. Kenapa? Karena Rasul pun bertemu dengan Allah dengan cara Isra Mi'raj, tapi kita umatnya bisa bertemu dengan Allah, bisa menghadap kepada Allah dengan cara sholat. Kenapa? Karena as-salatu mi'rajul mu'minin, sholat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Yuk kita laksanakan sholat 5 waktu. Musola kita penuhi, musola kita ramaikan, wahai para pemuda, isi musola kita, karena hanya pemudalah generasi yang akan membuat musola kita rame dan berkualitas, supaya kita semua bisa menjalankan sholat 5 waktu. Tapi ingat ibu bapak, sholatnya harus dibari dengan ilmu. Hati-hati, sholat kalau ingin diterima harus dibarengi dengan ilmu. Mohon maaf, berbalik berkali-kali ibu ruku sujud tapi tidak dibarengi dengan ilmu, mohon maaf, jangan punya harapan diterima, bahkan akan ditolak mentah-mentah oleh Allah. Kenapa? Sesuai keterangan dalam kitab Qasidah Burdah, di situ dijelaskan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal, entah itu salat, puasa, zakat dan yang lainnya, tanpa dibarengan dengan ilmu, la tuqbalu mardudatun, tidak akan diterima dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Yuk melalui momen ini kita persiapkan diri, insya Allah setelah bulan Syawal nanti niatkan dalam hati di mana ada pengajian, yuk hadir pemuda, di mana ada pengajian isi, ramaikan pengajian, carilah ilmu di mana adanya ilmu tentang sholat, hanya di pengajian, insya Allah. Ngaji supaya mengetahui ilmu sholat. Sholat kalau nggak pakai ilmu ibu, sholat yang rapi, yang benar sesuai ilmunya. Misalkan contoh, apa itu sholat? Sholat itu adalah suatu ibadah badaniyah yang mana di situ tercangkup ada amal fi'liyah, qauliyah dan qalbiyah. Sholat yang rapih dengan adabnya pasti benar. Misal sholat maghrib, usolli fardal maghribi salasa rakaati mustaqbilal ka'bah lillahi ta'ala. Allah wajib rukun sholat mengucapkan lapan Allahu Akbar, harus pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa orang cendana, nggak boleh, harus pakai bahasa Arab. Sekalipun itu orang Medan, orang Jawa, tidak boleh pakai bahasa Jawa, harus pakai bahasa Arab. Allah, dan mengangkatnya pun harus sesuai dengan baginda Rasul. Ini hadis maf'ul, hadis pekerjaan Rasul. Rasul kalau sholat mengangkat kedua tangan begini, posisi jempol ada di bawah, ini direnggangkan, jangan dirapatkan, apalagi jangan diginiin, gini, ini sejajar. Allahu Akbar. Kalau sholat pakai ilmu dan adab, enak, rapih, diterima insya Allah. Jangan begini, sholli fardal maghrib, Allah, apalagi gini, Allah, jangan. Sholat melakukan 3 kali gerakan batal jelas. Contoh, Allahu Akbar, gatal. Batal enggak? Batal, karena melakukan gerakan 3 kali berurutan.
Kalau begini, Allahu Akbar. Batal enggak? Enggak dong, kan enggak berurutan. Tidak batal kalau bergeraknya tidak berurutan. Kan tadi gini, Allahu Akbar. Gini, balik lagi ke sini. Baru ke sini lagi. Kalau berurutan dari sini ke sini ke sini, batal. Harus dipelajari ilmunya. Kenapa? Karena sholat itu adalah amalan yang akan paling pertama Allah tanya di yaumil kiamah. Amalan yang pertama Allah tanyakan adalah sholat. Sholatnya beres, amalan yang baik beres. Sholatnya rapih, amalan yang lain rapih beres. Sholat nggak beres, meskipun sodakoh triliunan, tidak akan nyangkut. Kenapa? Karena sholatnya harus dipertanggungjawabkan dulu. Yuk, untuk itu melalui momen Isra Mi'raj ini, mari kita sama-sama perbaiki diri kita untuk ibadah kepada Allah dengan cara menuntut ilmu, mengaji dan mengaji. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah 1 jam tidak terasa. Di mana-mana saya ceramah paling cukup 1 jam. Lebih dari sejam hitungannya lembur panitia. Ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus bagi saya pribadi, umum bagi para jamaah sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Benar datangnya dari Allah, salah mutlak dari hawa nafsu dan kebodohan saya. Mohon izin sebelum diakhiri dengan salam, mari kita tutup dengan salawat bari nasihat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nasihat yang nomor 1 khusus buat ibu-ibu, jika hidup pengen maju, kalau di madu harus setuju. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Nasihat yang nomor 2 khusus para bapak-bapak, jangan suka main ke janda, nanti diomelin mertua. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Nasihat yang nomor 3 khusus buat para pemuda, jangan suka main narkoba, nanti bisa dipenjara. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Nasihat yang nomor 4 khusus buat para pejabat, jangan suka nipu rakyat, nanti oleh Allah dilaknat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nasihat yang nomor 5 khusus buat panitia, segera siapkan kardusnya sekalian dan amplopnya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Hadirin wahdat rahimakumullah, bukan tidak ingin berlama-lama saya di sini, namun hanya waktulah yang harus memisahkan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kemana jalan ke Jogja, ke sana ke arah selatan. Kemana jalan ke surga, ke sana ke pengajian. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila panitia ngajak madang, jadi.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.